menerima firman Tuhan dalam pemberitaan ini. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ucapan syukur kami persembahkan kepada Engkau seraya menyerahkan hidup kami untuk dibimbing, dibina oleh Dikau Tuhan. Ajarkan kami kehendak-Mu, agar pengikutan kami kepadamu merupakan pengikutan yang tepat dan benar, untuk mencapai kehidupan yang berhasil, menjadi mempelai wanita, menjadi tubuh-Mu Tuhan. Inilah kerinduan kami, sesuatu yang sangat besar, agung dan mulia, tapi kami tidak akan mengerti tanpa firman-Mu Tuhan. Sebab itu dalam kesempatan kebaktian pendalaman firman, kebaktian Bible Study pada malam hari ini, kami merindu dan berdoa, biarlah Engkau ajarkan kami firman-Mu, ajarkan kami kehendak-Mu untuk kami mengerti dan melakukan dalam kehidupan kami. Kuasa-kuasa kegelapan, roh jahat, bahkan setan yang menggoda mengganggu kami saat pemberitaan firman ini, Tuhan, kami bersatu hati panggil nama Engkau buat usir dia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala setan kami perintahkan kamu semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Bapa, haleluya. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Haleluya, amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya menyampaikan salam sejahtera dan selamat berbahagia dalam menerima sabda Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Duduklah dengan tenang saat pemberitaan firman Tuhan, agar kita dapat menikmati firman Tuhan dengan sebaik-baiknya, untuk menjadi kekuatan kita, untuk membuat kita tumbuh dan bahkan mengarah kepada kesempurnaan, menjadi mempelai wanita yang ditandai dengan kemenangan. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya mohon saudara-saudara memperhatikan suatu penyampaian yang saya sampaikan bagi kita sekalian untuk diperhatikan, yaitu bahwa pada minggu yang akan datang kita sudah akan masuk dalam pelaksanaan kebaktian kebangunan rohani, kebaktian persekutuan kabar mempelai yang akan diadakan di Tanah Toraja. Di sana akan merupakan kebaktian kebangunan rohani, tapi kegerakan ini tidak terbatas hanya di Tanah Toraja, tapi kebaktian ini juga akan dirasakan oleh saudara-saudara yang ada di Surabaya. Jadi pada minggu yang akan datang, kebaktian kebangunan rohani ini akan berlangsung serempak. Di Tanah Toraja merupakan kebaktian persekutuan, di mana firman Allah akan diberitakan dalam kebaktian persekutuan, dan para hamba-hamba Tuhan sudah pada berkumpul hari-hari ini di sana, sementara panitia serta juga penduduk setempat sudah juga dalam persiapan untuk menyambut kebaktian kebangunan rohani ini. Berita terakhir yang saya terima, mereka sangat positif untuk menerima kebaktian kebangunan rohani ini, dan semoga positifnya itu juga akan sampai saat mereka menerima firman Tuhan. Dan di sini saudara-saudaraku, kebaktian itu akan juga berlangsung di dalam jemaat Johor dan Lemahputro, akan tetap berlangsung, tetapi bentuknya adalah kebaktian doa. Jadi di sini pada minggu yang akan datang, kebaktian kegerakan itu dalam bentuk kebaktian doa. Jadi seluruh minggu yang akan datang, mulai hari Kamis sampai hari hari Selasa sampai dengan hari Jumat, hari Selasa sampai dengan hari Jumat, setiap sore jam 5:30 sampai jam 7 malam, jam 5:30 sampai jam 7 malam, di tempat ini akan tetap ada kebaktian dalam bentuk doa penyembahan. Itu juga merupakan wadah pencurahan karunia Tuhan bagi saudara-saudara yang akan mengikuti kebaktian di tempat ini, ya. Jadi kebaktian itu kita
adakan serempak, sehingga seluruh jemaat ini dalam suatu kegerakan, dalam suatu aktivitas yang sama. Di Tanah Toraja, di Rantepao, kebaktian itu dalam satu kebaktian persekutuan, masuk dalam kebaktian kebangunan rohani, sementara di sini merupakan api dari kebangunan rohani ini akan tetap dinyalakan dalam bentuk kebaktian doa persekutuan. Jadi di sini tiap sore akan ada kebaktian doa mulai jam 5:30 sampai jam 7 malam. Saya percaya dalam kebaktian itu Tuhan akan mencurahkan berkat-berkat yang sama yang Tuhan sudah siapkan bagi sidang jemaat ini. Kemudian di Jalan Johor, ya, di Jalan Johor dalam hal ini para pengerja, para siswa-siswi, dan bahkan terbuka juga buat saudara-saudara yang mau, itu akan melanjutkan kebaktian di sini. Kebaktian di sini sampai jam 7. Di Jalan Johor akan dilanjutkan, disambung jam 7 sampai jam 9 malam. Tapi yang saya utamakan di sana adalah penghuni asrama, para pengerja-pengerja yang tidak sempat ikut ke Tanah Toraja. Mereka akan tetap berada di Jalan Johor dalam kesiapan, mempersiapkan saudara-saudaraku semangat persekutuan ini dalam bentuk doa. Mulai jam 7 malam sampai jam 9 malam. Jadi doa ini merupakan doa rantai. Dari sini jam 5:30 sampai jam 7. Di Jalan Johor akan disambung jam 7 sampai jam 9 malam. Dengan demikian saudara-saudaraku, bahwa dukungan doa selama kegiatan kebangunan rohani di Tanah Toraja akan berada benar-benar dalam dukungan doa sepenuh sidang jemaat. Di Jalan Johor intinya adalah para siswa-siswi yang hanya sebagian kecil yang ikut ke Tanah Toraja, sementara mereka di sana tidak ada libur, tapi semua harus berada di asrama untuk berdoa. Mereka berdoa mulai pagi jam 9 sampai jam 11. Dan kemudian pada setiap sore setiap malam jam 7 sampai jam 9 malam. Sementara bagi umum di sini akan diadakan 5:30 sampai jam 5:30 sampai jam 7 malam. Inilah bahagian yang kita ambil dalam kegiatan kebangunan rohani ini, sehingga sebenarnya tidak ada alasan untuk kita tidak ikut dalam kegiatan ini. Memang banyak di antara saudara-saudara yang tidak sempat ikut langsung ke Tanah Toraja, tetapi saudara bukan berarti tidak mengkaitkan diri. Kesempatan itu ada dalam kegiatan ini dengan tekun berdoa di tempat ini, sementara sebahagian akan masuk dalam kebaktian kebangunan rohani di Tanah Toraja. Inilah pengumuman yang saudara perhatikan. Jadi minggu yang akan datang tidak ada kebaktian Wanula, tidak ada kebaktian doa Bidstone sehari Selasa biasanya di sini, tidak ada kebaktian Bidstone hari Kamis yang biasanya di Jalan Johor, juga tidak ada kebaktian Bible Study yang biasanya diadakan pada hari Jumat semacam ini. Kemudian saudara-saudaraku yang saudara perlu tambah perhatikan, bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Agustus, hari Minggu tanggal 9 Agustus, kebaktian akan diadakan sore hari di tempat ini. Hari Minggu kebaktian akan diadakan sore hari di tempat ini, merupakan kebaktian persekutuan antara gereja atau jemaat Jalan Johor dan Lemaputro di tempat ini. Sore hari mulai jam 5:30. Dalam kesempatan itu kita akan rasanya jika Tuhan tetap berkemurahan dan memberikan kita kesempatan, rombongan sudah akan pada terkumpul, sebab pagi hari kapal akan masuk ke Pelabuhan Tanjung Perak, sehingga sore hari rasanya kita sudah bisa berkumpul kembali dalam suatu kebaktian yang
membahagiakan, kebaktian, kesaksian, dan sebagainya. Tetapi pada tanggal 2 besok lusa, kebaktian persekutuan Johor Lemah-Putro akan diadakan pagi hari di tempat ini jam 8:30 Minggu pagi, ya, dengan perjamuan suci. Sebab saudara-saudaraku, pada malam hari saya akan bersama rombongan akan menuju ke Tanah Toraja. Pada malam jam 11:30 kami akan bertolak ke Tanah Toraja lewat Ujung Pandang. Jadi kita tidak ada kesempatan kebaktian 2 kali, pagi dan sore, dan kita akan adakan 1 kali kebaktian persekutuan pagi hari di tempat ini untuk memberi kesempatan bagi saudara-saudara rombongan yang akan berangkat malam hari dapat mengumpulkan kekuatan untuk perjalanan sepanjang malam. Jadi kami dari sini jam 11:30 direncanakan take off dari Juanda di Ujung Pandang, kemudian langsung naik bus ke Tanah Toraja. Perjalanan cukup jauh dan kami mohon bantuan doa dari saudara-saudara sekalian. Kemudian untuk diketahui oleh sidang jemaat bahwa rombongan yang terbesar kemarin sudah berangkat lebih kurang lebih 200 peserta sudah berangkat naik kapal. Kemarin sudah berangkat, rasanya mereka sekarang ini sedang dalam persiapan untuk menuju ke Tanah Toraja dengan bus. Begitu mereka sandar, kapalnya sandar di pelabuhan Ujung Pandang, mereka turun dan bus yang akan membawa rombongan ke Tanah Toraja sudah siap di pelabuhan. Dan begitu mereka turun, mereka nanti akan naik ke mobil itu dan dibawa langsung ke Tanah Toraja. Mungkin tengah malam nanti atau subuh mereka sudah masuk di Tanah Toraja. Kita berdoa buat perjalanan ini. Kemudian besok pagi rombongan berikutnya dengan pesawat. Pada hari Minggu juga 2 rombongan pagi akan berangkat dengan pesawat, dan pada hari Minggu malam rombongan kami akan juga dengan pesawat. Kemudian pada Senin pagi 2 rombongan atau 1 rombongan? 1 rombongan. Ini rombongan besar juga pada hari Senin dengan pesawat. Jadi kita hari-hari ini mendoakan perjalanan rombongan-rombongan ini sehingga kita akan berbakti di sini disatukan dalam satu kebaktian. Pertama untuk efisiensi, dan kedua untuk kita dalam suatu kehangatan api kuasa Roh Kudus menyatukan kita dalam pelayanan ini. Demikian pemberitahuan ini untuk diperhatikan dan untuk kita bisa menikmati setiap pelayanan Tuhan dalam kehidupan kita sekalian. Puji Tuhan. Marilah kita akan sekarang langsung memeriksa firman Allah dalam kitab Wahyu. Kitab Wahyu Fatsal yang ke-15. Kitab Wahyu Fatsal yang ke-15. Kitab Wahyu Fatsal yang ke-15. Saudara-saudaraku, dalam kitab Wahyu ini 2 kali suasana ini disebutkan. Suasana Wahyu Fatsal 15 ini pengulangan dari Wahyu Fatsal 4 dan Fatsal yang ke-5. Jadi begitu seriusnya bahagian ini 2 kali ditulis, saudara-saudaraku, dan ini hanya dapat kita lihat kalau kita masuk dalam studinya, baru kita bisa melihat bahwa ayat Fatsal 15 ini merupakan pengulangan dan peningkatan dari Wahyu Fatsal 4 dan Fatsal 5. Kedua-duanya berbicara tentang tabut perjanjian, tentang petinya dari tabut perjanjian. Ini bicara tentang suatu kehidupan gereja Tuhan yang sudah meningkat kepada satu kehidupan rohani yang permanen, suatu kehidupan rohani yang sungguh-sungguh. Sudah diulangi. Fatsal 4 bicara tentang hal ini, tentang kerajaan surga itu.
Fatsal 4 dan 5 tentang kerajaan surga itu, Fatsal 15 ini juga tentang kerajaan surga. Jadi 2 kali ditulis keadaan ini, 2 kali ditulis kesungguhan Tuhan untuk menyelamatkan manusia dan mendapatkan kesempatan untuk menikmati kerajaan surga itu. Jadi kerajaan surga itu bukan sekedar janji-janji belaka, tetapi Tuhan sungguh-sungguh dalam janjinya. Tapi juga Tuhan akan menggenapi janji itu untuk dinikmati oleh sidang jemaat. Fatsal 15 ini berbicara tentang tabut yang terbuat dari kayu penagat. Coba, tidak ada orang. Terbuat dari kayu penaga yang disalut dengan emas, luar dan dalamnya. Kayu penaga yang disalut dengan emas, luar dan dalamnya, kemudian ditempatkan di dalam ruangan maha suci. Setelah menerima tutupannya, maka tabut ini ditaruh dalam ruangan maha suci. Ruangan maha suci itu berbicara tentang kesempurnaan. Ruangan maha suci bicara tentang kesempurnaan, sehingga kita melihat kesempurnaan dari tabut perjanjian ini di dalam arti yang berikut. Ada tiga macam pengertian ini, ya. Pengertian tentang kesempurnaannya tabut perjanjian. Ada 3 macam yang harus dialami oleh tabut perjanjian. Pertama, tentunya setelah dibentuk menjadi peti, yang pertama adalah disalut dengan emas, luar dan dalam. Jadi ini pengalaman dari gereja Tuhan yang akan menjadi mempelai wanita. Dibentuk, tapi kemudian itu belum sempurna. Untuk mencapai kesempurnaan, maka dia harus mengalami keadaan ini. Nomor 1, dia disalut dengan emas. Dia disalut dengan emas. Mari kita melihat bahagian ini, yang disebut disalut dengan emas ini dalam surat 1 Petrus Fatsal yang kedua. Maafkan, 1 Petrus Fatsal yang ketiga. Ini yang disebut disalut dengan emas. 1 Petrus Fatsal yang ketiga ini kehidupan disalut. Jadi gereja Tuhan nanti akan masuk dalam kesempurnaan, dalam ruangan maha suci. Dia harus mengalami pertama ini, saudaraku, disalut dengan emas. Kita membaca ayat yang ketiga, Fatsal 3 mulai ayat yang ketiga. Perhiasanmu janganlah secara lahiria. Ya, jadi bukan lahiria, bukan kayu. Kayu itu lahiria, ini daging ini. Bukan secara lahiria, terus yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Ya, jadi kita disalut bukan dengan perhiasan dunia ini, bukan dengan pakaian, bukan dengan emas, bukan dengan rambut ini. Ayat 4. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi. Ini perhiasan, ini disalut. Tapi kamu disalut, dihiasi, ini artinya disalut. Kamu disalut dengan manusia batinia yang tersembunyi, dengan perhiasan yang tidak binasa. Ya, dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Tuhan. Ya, ini emas. Roh lemah lembut, ini nomor 1. Roh lemah lembut. Jadi secara luar
secara penampilan, saudara-saudaraku, kita tampil dalam sikap lemah lembut, baik dalam bersikap, dalam berkelakuan, dalam berucap kata. Ini roh lemah lembut nanti akan merupakan perhiasannya dari mempelai wanita, gereja Tuhan yang akan disempurnakan itu. Jadi ini terbuat dari manusia biasa. Tadinya manusia biasa, tadinya kayu, bahkan kayu penaga ini kayu yang keras. Saudara-saudaraku, kayu yang keras, tetapi setelah disalut dengan emas, kayunya itu tidak kelihatan lagi. Jadi ini kehidupan kita, cara manusia ini disalut cara luarnya lebih dahulu. Saya ucapkan di sini dengan lemah lembut. Saya ikutkan urutan penulisan dalam bahasa Indonesia ini dengan roh lemah lembut. Ini kita terima dari Tuhan. Penyalutan ini, roh lemah lembut ini, saudara-saudaraku, itu bukan dari kita. Manusia pada umumnya kasar. Manusia pada umumnya kasar. Tapi kalau kita nanti akan masuk dalam kesempurnaan semasa kita berada di bumi ini, saudara-saudaraku, di bumi ini jangan dilewatkan begitu saja. Hidup satu kali di bumi ini jangan kita lewatkan begitu saja, tetapi biar kita gunakan untuk belajar. Di bumi ini tempat kita bersekolah, di bawah kaki Tuhan. Apa yang kita pelajari? Pelajaran yang sangat tinggi di bawah kaki Tuhan. Untuk menjadi pengikut Tuhan di bumi ini kita pelajari pelajaran yang sangat tinggi adalah lemah lembut. Ini roh lemah lembut. Ini roh lemah lembut itu dikaitkan dengan rendah hati. Roh lemah lembut dan rendah hati. Ini pengejaran yang sangat tinggi yang pernah ada di bumi. Sebab gurunya bukan cuma maha guru, guru di atas ke segala kebesaran. Bukan cuma maha guru atau profesor, tapi dia guru lebih tinggi dari profesor. Sebab tidak ada orang yang bisa mengajarkan semacam ini. Kita orang tua mendidik anak kita, tapi belum juga berhasil. Kalau kita mau ikut kepada Tuhan, maka manusia berdosa, manusia yang kasar, manusia yang kemudian berletih lesu harus datang kepada Tuhan, memulaikan pengikutan kepada Tuhan dengan belajar ini dulu, yaitu rendah hati dan lemah lembut. Itu emas yang menyalut penampilan kita di tengah-tengah masyarakat. Ayatnya saudara taruh tanda dulu pada 1 Petrus pasal 3 ini. Saya akan tunjukkan ayatnya dalam Injil Matius pasal 11. Injil Matius pasal yang ke-11. Ini ayatnya. Jadi ini pelajaran mengikut Tuhan ini pelajarannya, saudaraku. Inilah pelajaran untuk mengikut Tuhan ini. Kalau kita berhasil di sini pelajaran ini, kita sangat besar kemungkinan untuk menjadi sempurna. Sangat besar kemungkinan untuk menjadi sempurna. Injil Matius pasal 11, kita membaca ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Iya. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Iya, terima kasih. Jadi inilah manusia, tanda dari manusia di dunia ini. Tanda dari manusia, cirinya manusia pada umumnya di dunia ini. Manusia ini letih lesu, tidak punya kekuatan. Segala sesuatu terbatas, itu letih lesu. Pengertian dari perkataan letih lesu ini, itu artinya tidak mencapai puncak segala kemampuan.
makan tidak punya nafsu makan, bergerak tidak punya kekuatan, berpikir lesu, dan segala sesuatu itu letih lesu. Tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna. Itulah ciri dari manusia di dunia ini. Letih lesu dan berbeban berat. Kalau kita kuat, kita mampu mengangkat beban berapapun beratnya. Tetapi kalau tubuh ini lemah, bagaimana bisa mampu untuk mengangkat beban yang begitu berat? Kecuali hanya beban itu akan menindis kehidupan manusia, dan hancurlah kehidupan manusia itu ditimpa oleh beban yang berat. Jadi kehidupan manusia ini sebenarnya tidak seimbang. Bebannya begitu berat, tapi kemampuannya sangat lemah. Itulah manusia kayu, manusia di bumi ini. Manusia yang Tuhan umpamakan bukan kayu lagi, tetapi seperti bunga rumput, seperti rumput di padang. Kena sinar matahari layu, kena tiupan angin gugur. Tidak kuat, tidak mampu dengan beban yang dia hadapi, saudara-saudaraku, untuk bisa bertahan dalam kehidupannya. Kalau saja manusia sadar akan dirinya, saudara-saudaraku, manusia ini pasti tidak akan menjadi manusia yang akan binasa. Sebabnya tadi saya katakan, kita hidup di bumi ini, sekali kita hidup di bumi ini, tidak dua kali, sekali ini, bukan untuk binasa. Tapi kalau kita menggunakan kesempatan, manusia yang letih lesu, tapi juga berbeban berat, itu dipanggil oleh Tuhan untuk menerima suatu kelegaan. Ayat 29, mari kita lihat bagaimana Tuhan mendidik manusia ini. Ayat 29. Pikulah yang kupasang, ya, dan belajarlah padaku. Ya, belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut, ya, dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Begitu bijaksananya Tuhan dalam kita. Begitu bijaksananya Tuhan. Tuhan menterbalikkan segala sesuatu sistem hidup yang tadinya keliru. Dalam keadaan lemah, mau pikul beban yang berat, jelas tidak mampu. Tuhan mau merubah sistem itu, saudara-saudaraku. Tuhan mau menjadikan satu sistem yang baru, yaitu lebih dahulu datang kepada Tuhan, belajar lemah lembut dan rendah hati. Ini kekuatan yang luar biasa, yang dapat menampung segala apapun juga. Berapa besarnya pun percobaan, berapa besarnya pun pekerjaan. Tapi kalau kita dalam kondisi semacam ini, saudara-saudaraku, dalam keadaan lemah lembut dan rendah hati, untuk tampil di hadapan Tuhan, untuk tampil di tengah-tengah umat manusia, untuk tampil di muka sidang jemaat. Kalau kita tampil dalam keadaan lemah lembut dan rendah hati, itu suatu kekuatan yang mampu memikul beban seberat apapun juga. Sebab dalam ayat 30 kita baca, ayat 30. Sebab kuk yang kupasang itu enak. Kuk itu sebetulnya tidak enak. Tetapi kalau kita dalam keadaan rendah hati, segala yang pahit sekalipun, segala yang tidak enak sekalipun, menjadi enak. Siapa bilang kuk itu enak? Tapi Tuhan katakan di situ, kuk yang kupasang itu enak. Keadaan yang kita terima dalam pelayanan, dalam ladang Allah, sebagai apapun kita, saudara-saudaraku, kalau kita disalut oleh Tuhan dengan tabiat ilahi itu, yang Tuhan ajarkan kepada kita untuk menjadi seorang yang lemah lembut, seorang yang rendah hati, saudara-saudaraku, maka segala kepahitan, haleluya, segala kepahitan hidup di bumi ini dirubah oleh Tuhan merupakan santapan setiap hari. Makanan dari Yohanes Pembaptis ini ada kaitannya. Makanan dari Yohanes Pembaptis adalah belalang.
Katanya orang yang pernah makan belalang, saya tidak pernah makan itu, tapi ada yang menyaksikan. Belalang itu rasanya pahit. Rasanya pahit. Tapi Nabi Yohanes Pembaptis, tapi kekuatan. Ini makanan dari orang yang mengikut Tuhan. Seperti Nabi Yohanes Pembaptis. Ini ada kaitan, saudaraku. Kuk yang kupasang kepadamu enak. Kuk yang sebenarnya tidak enak. Tidak enak. Tapi kalau Tuhan izinkan, artinya Tuhan pasang, Tuhan izinkan kita mengalami itu, di dalamnya justru kita mengalami kuasa kebangkitan yang begitu enak rasanya. Mati itu pahit, bangkit itu enak. Mati dan bangkit itu makanan sehari-hari. Itu kuk yang Tuhan pasang. Rasul Paulus juga bicara soal itu dalam 2 Korintus pasal 5. Dia bicara tentang itu. Setiap hari menanggung kematian dari Kristus Yesus, supaya kebangkitan itu juga, kehidupan dalam kebangkitan itu juga menjadi milik dia. Kemudian, dan bebanku pun ringan. Beban itu berat. Tapi kalau kita pikul dengan sifat ilahi, sifat dari Yesus yang lemah lembut dan rendah hati, tidak ada beban yang berat. Kalau kita mengalami dan kemudian bersungut-sungut dalam memikul tugas pekerjaan Allah, itu berarti, saya ulangi ini tekanan, itu berarti kita mengerjakan pekerjaan itu dengan tabiat daging, dan kita tidak akan berhasil. Sebab berat sekali. Berat sekali. Beban itu hanya akan menjadi ringan jikalau lebih dahulu kita belajar kepada Tuhan. Belajar kepada Tuhan, lemah lembut dan rendah hati. Itu sebabnya saudara-saudaraku, untuk menjadi anggota gereja Tuhan, untuk menjadi hamba Allah, untuk menjadi imam-imam tanpa disalut dengan emas. Mulai dari secara luarnya disalut dengan emas, dia tidak akan mampu. Tidak akan mampu. Coba bayangkan, saya kasih gambaran aja. Anggota Sangkor tiap minggu sedikitnya, ini minimal 3 kali datang di gereja beribadah. Minimal. Minggu kebaktian umum, Selasa dan Kamis kebaktian doa, hari Jumat Bible study. Kalau saudara tidak disalut dengan emas, itu membuat orang ini tidak setia. Sebab terlalu berat buat dia. Terlalu berat. Tapi kalau dia disalut oleh emas, dia akan merasakan justru 3 kali ini sangat kurang. Dia tidak akan mungkin kurangi lagi. Tidak mungkin. Ini satu contoh yang sangat praktis, sederhana. Kita bisa rasakan kalau kita mau itu. Kalau saudara merasakan 3 kali kebaktian terlalu berat, itu berarti itu satu sinyal, itu satu tanda, satu sign bahwa saudara ini mengikut Tuhan tidak disalut, tetapi dengan kekuatan daging. Menjadi anggota gereja juga begitu. Sehingga orang-orang mengatakan, kamu punya gereja itu gereja apa? Harusnya 1 minggu 1 kali cukup. Kok kamu di situ 3 kali kebaktian dalam 1 minggu? Sebetulnya itu minimal. 3 kali itu minimal. Sebab kita disalut oleh Tuhan dengan emas, maka berapa banyak kali pun kita tidak akan merasakan suatu beban yang berat. Sebab Tuhan katakan, sebab bebanku pun ringan. Beban menjadi ringan kalau disalut dengan emas. Ini orang yang
tanda-tanda orang yang akan menang. Ini tanda. Jadi kita sudah alami sekarang. Ini pengalaman orang yang akan sampai kepada kesempurnaan. Pengalaman ini harus dialami. Disalut dengan emas lebih dahulu. Disalut dengan, ini nomor 1, saudara-saudaraku. Disalut dengan emas, yaitu roh lemah lembut. Roh lemah lembut. Jadi kita belajar dari Tuhan supaya kuk itu menjadi enak, supaya beban itu menjadi ringan. Di sini letaknya, saudara-saudaraku. Di sini letaknya. Sehingga saudara bisa nanti mengalami dalam suatu pelayanan, dalam suatu pekerjaan yang jikalau kita pikir secara manusia tidak mungkin mampu untuk melakukannya, tetapi nyatanya mampu. Dari mana kemampuan itu? Dari kekuatan ilahi yang Tuhan berikan, ajarkan kepada kita, yang akan kita terima, yaitu sifatnya lemah lembut, rendah hati. Segala sesuatu yang dikerjakan dengan rendah hati itu enak. Segala sesuatu yang dikerjakan dengan rendah hati itu enak. Tapi segala sesuatu yang dikerjakan dengan ketinggian itu benar-benar suatu penderitaan. Jadi mari kita ambil jalannya Tuhan. Ini bukan jalannya dari seorang manusia siapapun juga, tapi ini jalannya Tuhan yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia siapapun juga yang mau. Saudara-saudaraku, kita kembali dalam 1 Petrus pasal yang ketiga tadi. Jadi secara luar penampilan kita, aktivitas kita itu disalut dengan roh ini, yang namanya roh lemah lembut. Ini emas yang menyalut kayu ini dari luarnya, yang menyalut kayu ini dari luarnya, tapi dari dalam juga. Dalam pengajaran, dalam pelajaran tentang tabut perjanjian ini, kayu ini disalut dengan emas luar dan dalam. Luarnya itu lemah lembut, dalamnya itu tenteram, diam, pendiam. Pendiam itu biasanya dikaitkan pendiam dan penurut. Pendiam dan penurut. Pendiam dan penurut. Itu dari dalam. Dan dua keadaan ini harus seimbang, harus cocok. Ada orang bisa lemah lembut tetapi hatinya ngomel. Ini bukan manusia yang sempurna. Tidak akan bisa jadi sempurna. Sebab hatinya lain, luarnya lain, dalamnya lain. Dan ini kita harus jaga. Mengapa tadi saya memulaikan dan ikutkan urutan penyebutan dalam ayat ini? Lemah lembut. Kita harus jaga bahwa begitu banyak orang kelihatan lemah lembut, kelihatan rendah hati, tetapi tidak berasal dari hati yang diam dan penurut. Di satu waktu kita akan melihat bahwa lemah lembutnya itu bukan dari roh Allah, bukan hasil ajarannya Tuhan. Dia tidak akan pernah sampai sempurna. Jadi dua keadaan ini, dari dalam emas, di luar juga tampil emas. Dari dalam kehidupan kita, saudara-saudaraku, akan terbit terang itu. Dan terang itu nanti akan yang bersinar sampai keluar. Sehingga kehidupan dari mempelai wanita itu akan bercahaya. Dia bersinar-sinar. Jadi ini yang pertama yang dialami oleh gereja Tuhan, oleh sidang jemaat, oleh setiap pribadi yang akan sampai dalam kesempurnaan, masuk dalam ruangan maha suci, kerajaan Allah. Yang kedua, pengalaman yang kedua. Yang pertama ini tadi disalut
disalut dengan emas. Disalut dengan emas. Itu yang pertama. Jadi suatu kehidupan lemah lembut, rendah hati, pendiam dan penurut. Itulah sifatnya dari anak-anak Tuhan yang akan mencapai kesempurnaan. Itu langkah pertama. Yang kedua, jadi sudah disalut. Langkah yang kedua, diisi. Langkah yang kedua, diisi. Jadi tidak kosong. Tabut perjanjian itu tidak kosong, tapi ada isinya. Ya, ini gambar dari tabut itu. Jadi orang yang berkemenangan, orang yang menang itu, dia mengalami belajar dari Tuhan untuk lemah lembut, rendah hati. Dia pendiam dan penurut. Jadi dari dalamnya, dari dalam hati sampai aktivitas keluar, itu emas. Yang kedua, tabut itu diisi. Diisi. Untuk sampai sempurna itu bukan hanya disalut dengan emas, tapi kalau sudah bersalut dengan emas, diisi. Ini langkah yang kedua, harus diisi. Ada 3 macam isi. Ada 3 macam isi dari tabut perjanjian ini. Ada 3 macam isi, yaitu yang pertama, buli-buli emas berisi mana. Buli-buli emas berisi mana. Ini bicara tentang iman yang sudah permanen. Jadi bukan iman yang lain kali beriman, lain kali enggak. Tapi iman setelah mengalami ujiannya, dia akan menjadi permanen. Itu iman, ya. Iman itu akan akhirnya menjadi permanen. Coba tolong, coba tuh, tabernakel. Jadi untuk menjadi permanen ini, iman menjadi permanen itu pun ada langkah-langkahnya, ya. Ada langkah-langkahnya. Pertama, dari kebenaran. Langkah namanya langkah kebenaran. Langkah kebenaran. Jadi sampai pada Wahyu pasal 15 ini, saudara-saudaraku, itu langkah-langkah ini harus diliwati. Langkah kebenaran itu menerima firman dan bertobat. Menerima firman dan bertobat. Itu langkah namanya langkah kebenaran. Menerima firman itu pintu gerbang. Itu percaya. Percaya dalam arti menerima. Bertobat itu mezbah korban bakaran. Itu yang benar. Jadi menerima dan bertobat. Menerima firman Allah, bertobat, kembali kepada Tuhan. Itu iman. Tapi masih dalam ukuran, dikatakan ini orang benar. Ukurannya benar. Di sini dosa tidak bisa bertahan, ya. Dalam langkah ini dosa nggak bisa bertahan. Sebab dosa itu diakui. Dosa itu tidak disembunyikan. Dosa itu diakui, tidak disembunyikan, dan ditinggalkan. Ini dalam langkah kebenaran. Banyak kali orang mengaku dosa, tetapi tidak meninggalkan dosa itu. Penghukuman Allah jalan terus. Sebab di suatu waktu dia akan lakukan dosa itu lagi. Sebab dia bergaul dengan dosa. Jadi mengakui dosa dan meninggalkan. Itu langkah kebenaran.
Langkah kebenaran itu membuat kehidupan itu bahagia. Itu langkah, namanya langkah kebenaran. Banyak orang mengaku dosa, mengaku nangis, dia mengaku dosa, diampuni oleh Tuhan. Ada yang mengaku dosa kering-kering, dia mengaku tapi ngaku. Soal pengampunan Tuhan jua yang ketahui, tapi dia ngaku. Salahnya banyak di sini adalah tidak meninggalkan dosa itu. Ini contohnya Firaun. Contohnya Firaun. Firaun itu ngaku kalau dia dihukum, dia ngaku. Dia ngaku, tetapi saudara-saudaraku, dia tidak meninggalkan dosa itu. Dia tetap keras hati. Ini dosa yang nanti jadi berhala. Di akhir zaman dosa itu diberhalakan. Dosa itu tetap dipertahankan. Dan orang, Tuhan katakan, Rasul Paulus katakan, orang ini disediakan hanya untuk dihukum. Ini ilah akhir zaman. Kekerasan hati manusia yang mempertahankan dosa. Jadi saudara-saudaraku, kita punya iman ini ukurannya harus meningkat. Jangan hanya ukuran kebenaran. Kita meninggalkan, kita mengakui dosa dan meninggalkan. Lebih bagus kita baca ayatnya, saudaraku, supaya saudara punya pegangan. Yang saya bicara ini bukan dari diri saya, tetapi ini saya baca dari firman, tapi juga merupakan suatu pengalaman hidup. Dalam Amsal pasal 28 ayat 13, Amsal 28 ayat 13. Amsal 28 ayat 13. Siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Iya, siapa menyembunyikan pelanggaran atau dosa tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakuinya, ya, siapa mengakuinya dan meninggalkannya, ya, siapa mengakui dan meninggalkannya akan disayangi. Iya, ini langkah kebenarannya. Mengakui dan meninggalkan. Ini menerima dan bertobat. Percaya dalam arti menerima dan percaya dalam arti bertobat. Mengakui dan meninggalkan dosa itu. Ia akan disayangi. Tuhan katakan itu orang benar. Ya. Tingkatan selanjutnya. Jadi jangan hanya iman dalam tingkatan kebenaran, tapi iman ini harus ditingkatkan dalam penyucian. Iman ini harus ditingkatkan dalam tingkat penyucian. Tolong, tabernakel. Ya. Dalam ruangan suci. Dalam ruangan suci ada meja roti sajian, bicara tentang firman dan perjamuan suci. Ini juga bicara tentang tentang iman ini. Tapi tingkatannya menjadi suci. Dalam tingkatan bukan hanya dibenarkan, tetapi disucikan oleh firman. Disucikan oleh firman. Ini tingkatan kedua. Iman itu disucikan oleh firman. Jadi iman kita di situ sudah lebih kuat, saudara. Sudah lebih kuat sebab kita di dalam pengaruh kesuciannya firman. Dalam Injil Yohanes 15 ayat 3 kita baca. Injil Yohanes 15 ayat yang ketiga. Ini iman dalam tingkat kesucian. Kamu memang sudah suci. Ya, kamu sudah suci. Karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ya, karena firman yang kukatakan. Firman yang dikatakan itu firman yang dijelaskan. Firman yang diungkapkan. Itu sebabnya di dalam sidang jemaat mutlak perlu ada pengajaran firman.
mutlak dibutuhkan Bible study, pengajaran firman. Pengajaran firman ini mengungkapkan rahasia firman. Itu pengajaran, itu Bible study, itu pembukaan firman. Pembukaan firman bukan dengan akal manusia, saudara-saudaraku. Bukan dengan akal manusia. Pembukaan pengertian firman bukan dengan kepandaian manusia, saudara-saudaraku, tetapi oleh Roh Allah. Dalam 2 Petrus pasal yang pertama. 2 Petrus pasal pertama. Jadi pembukaan firman ini bukan oleh kekuatan manusia, saudara-saudaraku, bukan dengan logika, bukan kepandaian manusia yang bisa membuka firman, bukan, saudara-saudaraku, bukan. Tetapi oleh Roh Kudus. 2 Petrus pasal yang pertama. Surat 2 Petrus pasal yang pertama. Ayat yang ke-20. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Ya, nubuat yang terbesar adalah pembukaan firman. Ini rasanya perlu digarisbawahi, ditekankan. Ini pengertian dari nubuat, saudaraku. Nubuat yang terbesar adalah pembukaan firman. Firman Allah itu dibukakan, tidak ditutup. Dibukakan supaya menyucikan manusia. Firman Allah itu harus dibukakan, tujuannya untuk menyucikan manusia. Tetapi bukan dengan akal manusia, bukan dengan pikiran manusia, apalagi emosi. Itu bukan pembukaan firman, tetapi suatu pengajaran firman. Bible study itu merupakan suatu pembukaan firman, saudara-saudaraku, yang akan menyucikan manusia. Ayat 21. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia. Iya, jadi jangan kehendak manusia lewat pikirannya, lewat logikanya, lewat emosinya, lewat keinginannya. Bukan itu. Itu bukan pembukaan firman. Apalagi tulisan-tulisan manusia, kebiasaan tata cara manusia, itu bukan pembukaan firman. Tidak pernah nubuat itu akan kita mengerti kalau itu disampaikan dengan kehendak manusia. Terus, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Dengan dorongan Roh Kudus, dengan urapan Roh Kudus, orang berbicara dalam kehendak Allah. Saudara-saudaraku, saya menyampaikan kesaksian ini kepada saudara bukan untuk menyombongkan diri, tetapi sesuatu yang sangat membahagiakan bagi saya sebagai seorang pemberita firman. Dan saya juga mengharapkan supaya sidang jemaat demikian. Dalam setiap kali tampil dan menyampaikan firman, saya sangat membutuhkan waktu untuk duduk di bawah kaki Tuhan. Buat apa? Mengosongkan diri dari ini, akal pikiran manusia, dari keinginan manusia ini, dari keinginan daging ini, dari kesombongan, dari emosi. Ini perlu disingkirkan. Sebab kalau itu ada, Roh Kudus tidak menjelaskan firman untuk kita. Kita tidak menerima berita dari Tuhan. Yang diterima itu adalah pidato. Itu sebabnya saya dalam menyampaikan firman Tuhan, saya membutuhkan waktu itu untuk duduk di bawah kaki Tuhan, supaya Roh Kudus membawa firman, memberitakan firman dalam pikiranku, dalam hati, untuk kemudian diucapkan. Itu nomor 1. Itu pembukaan firman.
nubuat yang terbesar. Pembukaan firman, saudara-saudaraku, bukan harus dikerjakan oleh manusia itu sendiri, tapi perlu Roh Kudus. Yang kedua adalah firman itu sendiri yang tertulis dalam Alkitab. Firman yang tertulis dalam Alkitab. Pengalaman saya, saudara-saudaraku, dalam pembukaan firman Allah, bahwa ayat-ayat di dalam Alkitab ini diterangkan, dijelaskan oleh ayat yang lain. Dan kalau itu terjadi, kita melihat suatu kaitan firman Allah, suatu rahasia Allah dibukakan dengan benar. Jadi bukan dari kehendak kita, tapi dari ayat firman Allah menjelaskan ayat yang lain. Itu pembukaan. Itu pembukaan firman Allah. Itu yang namanya pembukaan firman Allah. Jadi bukan dari pikiran manusia siapapun juga dengan ilmunya yang tinggi, lalu kita coba membuka rahasia firman Allah. Kita tidak mungkin menemukan rahasia itu yang dapat menyucikan. Kita bisa menerangkan tetapi tidak menyucikan. Tidak punya kuasa untuk menyucikan manusia. Banyak orang bisa mengulas firman Allah, latar belakangnya, keadaan pada waktu itu dan sebagainya, tetapi tidak mampu untuk menyucikan manusia beriman itu. Jadi manusia beriman ini, saudaraku, langkah pertamanya dibenarkan, langkah keduanya disucikan dengan firman. Inilah yang disebutkan firman penyucian. Dalam 2 Timotius pasal 4 ini sudah berulang kali saya sebutkan, supaya sudah lihat, ini yang namanya firman penyucian. Lain dengan uraian manusia dengan ilmunya, saudara-saudaraku. Dan itu bukan pembukaan firman. Jadi firman Allah ini bisa di mana-mana kita bisa melihat tafsiran kitab ini, tafsiran. Alkitab ini bukan suatu hal yang bisa ditafsirkan dalam 2 Petrus pasal 1 tadi. Bukan sesuatu yang harus ditafsirkan, sebab ini suatu kebenaran. Ayat itu benar dijelaskan oleh kebenaran ayat yang lain. Itu kebenaran mutlak. Jadi bukan tafsiran. Bukan tafsiran. Mari kita membaca 2 Timotius pasal 4. Ayat yang pertama dan kedua. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Ya, jadi ini penyucian ada kaitan dengan penghakiman yang akan datang. Coba saudara-saudaraku, saudara renungkan sebaik-baik. Bagaimana kalau kita nanti akan dihukum, sementara kita tidak menemukan firman yang sebenarnya, yang akan menghakimi orang hidup dan yang mati. Terus, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu, demi penyataannya. Ya, jadi sangat serius. Demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Ya, ini kita nanti akan masuk dalam kerajaan yang benar, kerajaan yang suci. Terus, beritakanlah firman. Ya, beritakan firman. Siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Perhatikan, ini firman penyucian. Nomor 1, nyatakanlah apa yang salah. Ya, itu penyucian. Nyatakan yang salah. Tegurlah. Jadi kalau firman itu bukan merupakan suatu berita dari Allah, manusia tidak merasa dia berdosa. Waktu firman Allah disampaikan, dia menyatakan yang salah. Itu nomor 1. 2, menegur yang keras hati. Sebetulnya begitu manusia mendengar firman Allah dan dia tahu kesalahannya, sebenarnya sudah cukup sejauh itu. Sudah cukup sejauh itu. Manusia itu akan datang kepada Tuhan dan mengaku dosanya, tidak menutup dosa. Dia mengaku dosa, dia diampuni oleh Tuhan, sudah selesai. Dia disucikan oleh Tuhan.
Tapi kalau manusia ini menjadi keras hati, sudah ada firman tapi masih menjadi keras hati. Yang kedua, firman itu lebih keras, menegur. Menegur, ini yang kedua, menegur. Kalau teguran ini diabaikan, saudara-saudaraku, maka Tuhan datang dengan cambuk. Tuhan datang dengan cambuk. Sebab mengabaikan teguran, sebetulnya cambuk itu nggak perlu. Cukup teguran. Cukup firman Allah dibukakan. Menegur. Tapi kalau firman teguran itu tidak diperhatikan, maka datanglah sekarang bukan firman, dia datang dengan cambuk. Dengan cambuk, dengan hajaran manusia supaya kembali kepada kesucian. Manusia ini diajar oleh Tuhan. Dalam surat Ibrani sudah disebutkan, manusia ini diajar oleh Tuhan supaya kembali kepada kesucian. Diajar oleh Tuhan. Sebetulnya tidak perlu itu, cukup firman. Teguran, manusia tidak mau ditegur, cambuk datang. Ini lebih keras. Dalam surat Ibrani disebutkan itu, ya, cambuk. Kalau cambuk juga masih tidak mau diterima, maka datanglah penghukuman. Itu yang terakhir. Penghukuman, orang itu akan dihukum sebab firman dia tampik, dia tidak terima, dia pilih-pilih, nampik firman, tidak mau terima sesungguhnya. Dia pilih-pilih yang enak-enak buat daging, wah ini firman. Tapi kalau menyatakan kesalahannya, wah itu bukan firman itu. Ini kesalahan besar. Jadi saudara-saudaraku, firman Allah itu menyatakan kesalahan, itu kasihnya Tuhan. Kalau kita mau disucikan, kita terima itu. Kalau kita tidak mau disucikan, maka kehidupan itu akan menjadi sangat menderita. Jadi saudara-saudaraku, supaya kita diajar oleh Tuhan untuk kembali kepada penyuciannya, ditegur, kemudian nasihatilah. Kita kembali dalam 2 Timotius. Teguran itu sudah catat aja dalam surat Ibrani, ya. Surat Ibrani pasal 12 ayat yang ke-10, ya. Ibrani 12 ayat 10, kita dicambuk oleh Tuhan supaya kita dikembalikan pada kesucian. Sebetulnya tidak perlu sampai dicambuk. Dengar firman aja sudah cukup. Tapi kalau toh masih keras hati, ditegur, itu sudah sangat cukup, ya. Tapi teguran itu selalu diikuti dengan nasihat. Kalau ini jangan, kemudian itu nasihat Allah datang. Harusnya kamu berbuat demikian. Kita dibimbing. Jadi inilah firman penyucian. Menyatakan kesalahan, menegur, dan menasihati. Tetapi bukan dengan kekuatan sendiri, tetapi dengan segala kesabaran dan pengajaran. Itu dalam ayat yang kedua, ya. 2 Timotius 4 ayat yang kedua. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran. Jadi bukan daging, segala kesabaran dan pengajaran, ya. Jadi itu iman dalam tingkat kesucian, disucikan oleh firman. Banyak kali saudara-saudaraku, apa yang akan terjadi firman Allah lewat pembukaan firman, lewat kuasa, lewat urapan Roh Kudus sudah nyatakan kepada kita lebih dahulu.
Kalau kita mengerti firman, kita tidak perlu berbuat dosa itu. Tuhan sudah nyatakan dalam firman. Tuhan sudah nyatakan segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kalau kita mau menjadi orang yang taat kepada Tuhan, iman kita suci. Itu isi dari tabut perjanjian. Nah, coba tolong. Ya, masih. Jadi iman ini masih ditingkatkan dari tingkat kebenaran, iman dalam tingkat kebenaran, ditingkatkan menjadi iman dalam kesucian, kemudian ditingkatkan yang ketiga ini dalam ruangan suci di dalam tabut perjanjian. Iya. Dalam tabut perjanjian. Itulah yang tadi saya katakan, iman yang permanen. Iman yang permanen. Iman yang tidak goyah lagi. Itu isi dari satu kehidupan yang disempurnakan. Jadi manusia yang sudah disalut dengan emas ini akan diisi dengan iman yang permanen. Coba tabut perjanjiannya. Iya. Tolong tunjukkan. Ya, inilah buli-buli emas. Permanensi dari firman. Firman iman itu, permanensi dari iman dalam firman itu sudah tetap mendarah daging. Firman itu sudah mendarah daging. Ini bukan dihafal, tetapi sudah mendarah daging. Satu waktu saudara-saudaraku, mungkin Alkitab ini tidak ada lagi, sebab ini kertas, mungkin tidak ada lagi, entah dibakar, entah dimusnahkan, saya tidak tahu. Tapi satu waktu mungkin tidak ada lagi, sebab firman Allah itu sudah harus ditulis di dalam hati kita. Atau saya mulaikan di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, di dalam perbuatan dan perkataan kita. Di situ Tuhan menulis firman ini. Itu sudah permanen. Firman itu ditulis di dalam hati kita, ditulis di dalam pikiran, dalam akal hati kita, ditulis dalam setiap tutur kata dan setiap perbuatan kita. Dan ini nanti kita akan melihat manusia semacam ini, gereja Tuhan semacam ini. Manusia yang di dalam hatinya adalah firman, manusia yang di dalam pikirannya adalah firman. Itu sudah ditulis. Saudara-saudaraku, beberapa ayat saya lebih baik tunjukkan kepada saudara, kepada kita, untuk kita bisa melihat ini. Dalam Ulangan kitab Ulangan, saya tunjukkan ayatnya ini saudaraku ya. Ulangan pasal 30. Jadi suatu waktu, kalau Alkitab ini mungkin sudah tidak ada lagi, kita itu sudah memiliki firman. Ini namanya firman atau iman, itu sudah jadi permanen di dalam kita, mendarah daging. Coba kita baca Ulangan 30 mulai ayat 11, atau kita baca mulai ayat 10. Apabila engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan berpegang pada perintah dan ketetapannya yang tertulis dalam kitab Taurat ini, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ya, ayat 11. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Ya, firman yang kusampaikan pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu, tidak terlalu sukar, dan tidak pula terlalu jauh, tidak juga terlalu jauh, tidak di langit tempatnya, tidak di langit tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita,
dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Ya, 13. Juga tidak di seberang laut tempatnya. Tidak di seberang laut tempatnya. Sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Ayat 14. Tetapi firman ini, ya, firman ini sangat dekat kepadamu. Yakni di dalam mulut. Di dalam mulutmu ditulis oleh Tuhan firman itu. Dan di dalam hatimu. Di dalam hatimu. Untuk dilakukan. Untuk dilakukan. Jadi firman ini menjadi permanen. Tuhan tulis di dalam pikiran kita untuk kita mengetahui, untuk kita mengerti. Ditulis oleh Tuhan di dalam hati kita untuk kita percaya. Ditulis oleh Tuhan di dalam mulut kita untuk kita ucapkan. Ditulis oleh Tuhan di dalam tangan kita, dalam kaki kita untuk dilakukan. Itu namanya firman sudah mendarah daging. Firman mendarah daging. Waktu itu firman tidak bisa kita lupakan. Ini bukan menghafal, bukan menghafal, saudara. Tetapi sudah diukir oleh Tuhan, ditulis oleh Tuhan, oleh kuasa Roh Kudus. Dalam 2 Korintus pasal 3 kita lihat Tuhan menulis firman Allah dalam hidup manusia ini. Ini peneguhan dari perjanjian lama. 2 Korintus pasal 3. 2 Korintus pasal 3. Ayat yang kedua dan ayat yang selanjutnya. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Ya, perhatikan ayat 3. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus. Bahwa kamu adalah surat Kristus. Yang ditulis oleh pelayanan kami. Iya, ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta. Bukan dengan tinta. Tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh batu. Iya, bukan pada loh batu. Melainkan pada loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Dalam hati manusia. Ditulis. Dalam surat Ibrani diulangi lagi ini, saudara-saudaraku, bahwa iman ini nanti menjadi permanen. Firman ini menjadi permanen dalam hidup kita. Ditulis di dalam hati kita, dalam pikiran kita, di dalam hati kita, dalam mulut kita, dalam perbuatan kita. Dan ini yang disebutkan suatu pelayanan ini nanti, ini pelayanan yang akan dialami dalam kegerakan Roh Kudus hujan air. Dalam kegerakan Roh Kudus hujan air, semua orang beriman ini akan berada dalam satu gerakan yang besar. Itu sebabnya saudara-saudaraku, kebangunan rohani hari-hari ini saya ingin melibatkan semua sidang jemaat sejauh sampai di mana Tuhan izinkan saya bisa melakukan. Baik yang langsung ke tempat kebangunan rohani maupun yang tinggal, semua harus bisa mengalami kegiatan. Sebab bukan dari manusia, dari Roh Kudus. Coba ayat 5, ayat 4. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Ini keyakinan di situ, iman. Begitu kuatnya setelah dia katakan dalam pelayanan itu menulis iman dalam manusia, menulis firman dalam hati manusia. Rasul Paulus bicara tentang itu keyakinan, itu permanensi dari iman itu. Ayat 5. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Seolah-olah itu kekuatan manusia. Tidak. Bukan. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Terus? Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari perjanjian baru. Ini pelayan perjanjian baru. Ini yang sekarang harus kita nikmati ini. Suatu sistem pelayanan perjanjian baru. Suatu sistem pelayanan dari perjanjian baru terus. Yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis.
tetapi dari roh. Dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, Ya. tetapi roh menghidupkan. Iya, terima kasih. Ini kerinduan Tuhan. Jadi kita tidak menerima firman ini dalam bentuk Taurat, peraturan manusia. Bukan Taurat. Melakukan firman jangan dalam bentuk Taurat. Tidak ada seorang manusia pun yang mampu itu. Tapi biarlah Roh El Kudus mencurahkan di dalam kita kekuatan kemampuannya dalam kemurahan yang tampil dalam bentuk lemah lembut, rendah hati, pendiam dan penurut. Ini pelayanan sistem perjanjian baru. Tidak bisa kita paksa-paksakan. Jangan doa Taurat. Harus dipaksa baru berdoa. Dipukul baru berdoa. Banyak kali kita menunggu pukulan baru mau berdoa. Itu bukan sistem perjanjian baru. Kalau sudah kena percobaan baru ingat berdoa. Itu bukan sistem perjanjian baru. Tetap sekalipun itu enggak salah. Saudara kena pukulan berdoa, itu lebih bagus daripada lari dari Tuhan. Tetapi sebenarnya Tuhan ajar kita berdoalah supaya jangan bagaimana? Berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Berdoalah. Ini sistem perjanjian baru. Tapi kita percobaan dulu baru berdoa. Ini kita kembali dalam sistem perjanjian lama. Banyaknya orang tidak tahan di sini. Berdoa kok belum dijawab. Berdoa kalau belum dijawab. Berdoa datang sama pendeta. Bagaimana ini Pak? Ya berdoa. Aku sudah berdoa tapi belum dijawab. Ya berdoa lagi. Lama-lama jengkel. Sebab dia hidup dalam sistem perjanjian lama. Kita sudah di era perjanjian baru, tapi hidup dalam sistem perjanjian lama. Ketinggalan. Jadi berdoa dulu Tuhan katakan. Jangan tidur. Hei Petrus, apa kamu tidak mampu berdoa bersamaku sejam lamanya? Itu sebabnya saudara-saudara, saya menyampaikan kesempatan ini kepada sidang jemaat. Kita sudah sangat dekat waktu hari kedatangan Tuhan. Doa kita jangan doa Taurat. Mendengarkan firman Allah jangan sistem Taurat. Rasul Paulus katakan, jangan kamu minta aku datang dengan kekerasan, tapi sistem kemurahan Allah. Terima itu. Sebab kalau sistem Taurat tidak ada seorang pun kita ini yang bisa selamat. Tuhan datang dalam sistem kemurahan. Sebab memang eranya ini, waktunya ini, kita disucikan oleh Tuhan. Ibadah itu jangan Taurat. Nanti Tuhan katakan kalau ibadah itu Taurat, sia-sialah ibadahmu itu. Sebab kita lakukan secara Taurat. Kita tidak menuai sesuatu. Jadi saat sekarang ini Rasul Paulus dalam surat ini katakan, bukan dengan kekuatan, bukan membuat kami sanggup menjadi pelayan dari perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Puji Tuhan. Jadi ini isi dari tabut perjanjian. Yang pertama, iman menjadi permanen. Jadi ada urut-urutannya dari bawah ya. Ada urut-urutannya untuk menjadi permanen ini, untuk menjadi iman kita permanen itu ada urut-urutannya. Yang kedua, isi yang kedua. Isi yang kedua yaitu mulai dari mana ini? Ya, 7 dulu, angka 7. Ya, tongkat Harun. Tongkat Harun. Dari tongkat Harun, ya.
tongkat Harun. Ini datangnya tongkat Harun, ini ceritanya timbulnya waktu orang Israel rebut-rebutan. Orang Israel ini rebut-rebutan. Saudara ingat kejadian di padang belantara tentang Korah yang melawan Musa. Korah ini dari suku Lewi dan juga dari suku Ruben. Itu ceritanya di situ. Ya, agak makan waktu tapi tidak apa-apa. Lebih baik saya tunjukkan ayat-ayat itu, saudaraku, dalam Alkitab. Di dalam kitab Bilangan. Bilangan pasal yang ke-17 ya, 16. Ayat pertama. Saya akan tunjukkan ini, saudaraku, sebab kita harus sampai di situ. Gereja Tuhan harus berisi dengan ini. Ayat 1. Korah bin Yisar bin Kehat bin Lewi beserta Datan dan Abiram, anak-anak Eliab, dan On bin Pelet, ketiganya orang Ruben, mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa, beserta 250 orang Israel, pemimpin-pemimpin umat itu, yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat, semuanya orang-orang yang kenamaan. Iya, ini kejadian, kejadian dulu tetapi bernubuat buat kita sekarang. Bernubuat buat kita sekarang. Satu waktu Tuhan angkat Musa memimpin bangsa Israel. Coba kita baca ayat ketiga lebih dahulu. Ayat 3. Maka mereka berkumpul mengerumuni Musa dan Harun. Jadi datang kepada Musa dan Harun serta berkata kepada keduanya, ya, sekarang cukuplah itu. Cukup, sekarang cukup. Segenap umat itu adalah orang-orang kudus, dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mengapakah kamu meninggi-ninggikan diri di atas jemaat Tuhan? Iya, terima kasih. Jadi memberontak terhadap pimpinan. Ini dari suku, ini Kehat, itu dari suku Lewi. Kemudian Datan, Abira, dan Eliab. Dan On ini dari suku Ruben. Merasa sesuatu, merasa ada tidak puas dengan pimpinan Musa yang diangkat oleh Tuhan. Musa dan Harun ini diangkat oleh Tuhan, tapi tidak puas. Mereka memberontak kepada Musa dan Harun. Siapa yang memberontak ini? Coba sudah lihat. Lewi, orang Lewi. Ini bicara tentang sekarang ini hamba-hamba Tuhan. Merasa aku juga hamba Tuhan. Aku juga pendeta. Aku juga. Merasa bisa. Masa cuma kamu pendeta? Masa cuma kamu yang bisa? Ini Korah. Jadi pendeta lawan pendeta. Jadi tidak usah heran kalau sekarang ini terjadi pendeta lawan pendeta. Ini yang sangat memalukan. Sangat memalukan. Pendeta lawan pendeta. Kan memalukan sekali ini, saudaraku. Saya memang sebutkan ini sebab sangat memalukan. Dan menjadi sandungan. Siapa yang ribut itu? Pendeta. Yang sana pendeta. Kok pendeta dengan pendeta bisa saling tempur? Lewi dengan suku Lewi bertempur gara-gara masa cuma kamu yang bisa memimpin. Jadi singkatnya Musa ini turun, aku yang mau jadi pemimpin, kata si Korah. Dia lupa firman. Saya tidak bisa menjelaskan secara rinci pada malam hari ini, tetapi rasanya cukup begitu. Itu yang membuat jemaat Tuhan ribut sekarang ini. Membuat jemaat ribut sekarang ini. Karena ini. Kemudian Ruben. Ruben ini siapa? Anak sulung. Anak sulung. Kalau Kehat tadi merasa dia dipilih juga, diangkat juga. Oh, aku juga orang Lewi, aku juga berhak, aku juga bisa jadi pendeta. Tapi Ruben, dia merasa aku ini yang paling tua, punya pengalaman, kamu ini baru. Aku ini lama, aku ini paling tua. Ruben, sulung, merasa punya hak kesulungan. Ribut juga. Ini keributan yang terjadi dalam gereja Tuhan.
Saya memberitakan ini supaya semua tahu. Jangan gampang gugur, sebab kita akan ditingkatkan oleh Tuhan kepada sesuatu yang permanen. Saudara-saudaraku, tidak gampang gugur melihat situasi semacam ini. Sesuatu pemberontakan terjadi dalam gereja Tuhan. Kalau di dunia itu terjadi pemberontakan biasa. Tetapi kalau di dalam gereja Tuhan terjadi pemberontakan, itu luar biasa. Dan itu, saudara-saudaraku, bisa menggugurkan banyak orang kalau dia tidak bisa melihat suatu pengharapan di dalam Tuhan. Ini bicara, tongkat ini bicara tentang pengharapan. Jadi mungkin ada orang yang sudah dari dunia lihat situasi di sana begini, pindah di sana begitu. Akhirnya datang dalam gereja Tuhan. Lihat dalam gereja Tuhan lebih gawat. Pendeta dengan pendeta tempur, anak-anak Tuhan saling berhantaman. Lalu manusia ini bisa putus pengharapan, putus asa. Ini hari ini malam diberitakan berita ini. Tuhan tunjukkan jalan keluar. Tuhan tunjukkan jalan keluar. Coba baca terus ayat yang ke-4. Ketika Musa mendengar hal itu, sujudlah ia. Ya, Musa mendengar itu, dia sujud, dia menyembah Allah. Dia tidak memberontak. Ini seorang pimpinan rohani. Dia tidak meladeni itu, dia disalah-salahkan. Dia disalah-salahkan, tapi dia tidak melawan. Dia hanya diam, dia sujud menyembah Tuhan. Terus? Dan ia berkata kepada Korah dan segenap kumpulannya, besok pagi Tuhan akan memberitahukan siapa kepunyaannya dan siapa yang kudus, dan ia akan memperbolehkan orang itu mendekat kepadanya. Orang yang akan dipilihnya akan diperbolehkannya mendekat kepadanya. Ya, terima kasih. Pasal 17 itu tentang tongkat. Saya singkatkan saja untuk menyingkat waktu. Tuhan suruh membawa tongkat-tongkat, taruh di hadapan Tuhan. Musa lebih dahulu merendahkan diri, bersama Harun meletakkan diri di hadapan Tuhan. Kemudian pada besoknya, kemudian Tuhan suruh setiap bangsa Israel ini, setiap suku membawa tongkat, masing-masing satu suku satu tongkat, taruh di hadapan Tuhan semalam-malaman. Dengan aturannya, tongkat atau yang dipilih oleh Tuhan adalah tongkatnya yang berbunga, berdaun, bertunas, berbunga, dan berbuah. Waktu besok paginya kelihatan tongkat Harun yang dipilih oleh Tuhan. Sekalipun tongkat itu sudah merupakan kayu yang mati, tetapi di hadapan Tuhan dalam waktu singkat, hanya semalam, dia bertunas, dia berbunga, dan berbuahkan buah badam. Ini artinya pengharapan. Jadi tongkat ini bicara tentang pengharapan. Tongkat ini bicara tentang pengharapan. Dia bertunas, dia berbuah. Dia kemudian tongkat ini ditaruh oleh Tuhan, ya, di dalam tabut perjanjian. Jadi orang yang punya pengharapan secara permanen. Siapa yang memiliki pengharapan yang permanen ini? Siapa yang bisa memiliki pengharapan yang permanen ini? Kita lihat itu datangnya dari bawah juga, saudaraku. Datangnya mulai dari bawah. Di dalam bejana pembasuhan. Dalam bejana pembasuhan, tolong tunjukkan bejana pembasuhan. Ini satu kehidupan yang taat dan dengar-dengaran kepada Tuhan. Satu kehidupan yang taat dan dengar-dengaran kepada Tuhan. Diteladankan, ditunjukkan oleh Yesus. Waktu dalam baptisan air, dia datang, dia menunjukkan dirinya untuk masuk dalam baptisan air. Yesus masuk dalam baptisan air. Untuk apa? Untuk mengajar kita
memberikan kita teladan taat dan dengar-dengaran. Nabi Yohanes hampir tergelincir karena dia pandangan cara manusia. Dia melihat Yesus itu anak Allah. Waktu Yesus datang minta dibaptis, dia katakan, masa Tuanku datang kepadaku untuk dibaptis, akulah yang harus dibaptis. Dalam Matius pasal 3. Tapi Tuhan katakan tidak. Sebab demikianlah kita harus melakukan segala kebenaran. Demikianlah kita melakukan kebenaran. Kemudian Yohanes Pembaptis melakukan itu. Saudara-saudaraku, di dalam baptisan air, dalam Alkitab sudah saya jelaskan sedikit waktu hari Minggu. Zaman Nuh, baptisan itu dilambangkan dengan bahtera Nuh, menyucikan hati. Saudara-saudaraku, zaman Nuh, zaman Israel keluar dari Mesir dilambangkan dengan laut Kolsum. Itu disebut lagi dalam Wahyu pasal 15 itu. Suatu nyanyian Musa di tepi laut Kolsum disamakan dengan nyanyian anak domba. Saudara-saudaraku, kepada kita sekarang itu dilambangkan dalam baptisan air. Yesus mulai menunjukkan kepada kita tentang baptisan air yang merupakan suatu permulaan untuk menang. Injil Lukas, saya tunjukkan Injil Lukas. Dan orang yang menolak ini kemudian Tuhan menyebut betapa sukarnya mereka ini masuk dalam kerajaan Allah. Dan Tuhan katakan itu jangan jadi contoh. Lukas pasal yang ke-7. Lukas pasal yang ke-7. Kita baca ayat yang ke-24. Kita baca ayat yang ke-24. Setelah suruhan Yohanes itu pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. Ya. Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun? Ya. Melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Ya, jadi satu kehidupan yang tidak teguh, tidak punya pengharapan, melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari. Atau untuk apakah kamu pergi? Ya. Melihat orang yang berpakaian halus, orang yang berpakaian indah dan yang hidup mewah, tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi? Ya. Melihat nabi? Melihat nabi? Benar. Benar. Ini melihat nabi, melihat nubuat, mendengar nubuat. Benar. Dan aku berkata kepadamu, ya, bahkan lebih daripada nabi. Lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Ya, terus? Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Perhatikan, ayat 29 ini perhatikan, 29 dan 30. Perhatikan ini. Seluruh orang banyak yang mendengar perkataannya, termasuk para pemungut cukai. Jadi orang banyak mendengar perkataannya, termasuk pemungut cukai yang dianggap orang berdosa, mengakui kebenaran Allah. Mengakui kebenaran Allah. Karena mereka telah memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Inilah orang yang akan menang. Sekalipun tadinya berdosa, tetapi dia mengakui kebenaran Allah. Seperti Yesus tampilkan kepada Yohanes. Demikianlah kita menggenapi segala kebenaran. Mengakui kebenaran Allah. Baptisan air itu suatu kebenaran. Sekarang masalahnya, kita akui atau enggak? Itu masalahnya. Bukan soal lain. Masalahnya itu, kalau kita berhadapan dengan baptisan air, kita akui atau tidak? Orang pemungut cukai dan banyak orang mengakui kebenaran Allah karena mereka telah memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Ayat 30, perhatikan ayat 30. Tetapi orang-orang Farisi, orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, ahli Taurat, di dalam ayat lain katakan, wahai kamu, hai orang Farisi, wahai ahli Taurat. Itu artinya mereka berada di dalam naungan hukuman.
Hei kamu, celaka kamu orang Farisi, celaka kamu hai orang ahli-ahli Taurat. Ulangi ayat 30. Tetapi orang-orang Farisi Ya. dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah terhadap diri mereka, karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Tidak mau dibaptis. Orang yang tidak mau dibaptis sama dengan menolak rencana Allah dalam kehidupan mereka. Rencana apa Allah di dalam hidup kita? Rencana apa Allah berikan di dalam kita? Yaitu rencana suatu keteguhan hidup yang punya pengharapan. Manusia setelah jatuh dalam dosa tidak punya pengharapan. Waktu kita menerima kebenaran Allah dan taat mendengar itu, seperti Yesus, Dia memberikan kita suatu pengharapan yang teguh, bagaikan tongkat. Sekalipun tongkat itu sudah merupakan kayu yang mati, kehidupan kita sebagai manusia mungkin sudah dianggap sama seperti kehidupan tidak punya pengharapan, seperti orang sudah mati. Tapi kalau kita taat di hadapan Allah, bagaikan tongkat yang ditaruh di hadapan Tuhan, maka kita akan masih bisa berbuah yang bisa dipersembahkan kepada Tuhan. Ini tongkat, ini hidup yang berpengharapan. Kalau di sini ada seorang yang mengalami suatu percobaan berat seperti tidak ada pengharapan, terima kebenaran Allah. Baptisan air ini kebenaran Allah yang paling gampang kita lihat. Masalahnya mau atau tidak mau. Kalau kita mau, kita mulai dengan langkah hidup berpengharapan. Suatu kehidupan yang akan bertunas. Sebab kita meninggalkan pandangan daging. Dalam baptisan air kita meninggalkan pikiran daging yang menuju kepada maut, untuk beralih kepada pikiran pikiran roh yang menuju kepada kehidupan. Hidup dalam pengharapan. Ini isi. Jadi gereja Tuhan ini harus diisi dengan pengharapan ini. Itu sebabnya gereja Tuhan, saudara-saudaraku, di dalam gereja Tuhan diajarkan tentang baptisan air. Ada yang memperolok-olokkan baptisan air. Dia tanya, Tuhan Yesus dibaptis oleh siapa? Oleh Yohanes. Yohanes dibaptis oleh siapa? Lalu dia urut-urut. Dulu Adam dan Hawa dibaptis oleh siapa? Ini orang memperolok-olokkan, dia lupa bahwa baptisan air ini ada punya zaman. Zaman pertama, zaman Ibrahim, zaman Adam dan Hawa sampai Ibrahim, itu namanya zaman Allah Bapa. Dari Ibrahim sampai dengan Yesus datang disalibkan, zaman Allah Anak. Di situ Tuhan belum bicara tentang baptisan air, masih dalam bayangan. Tetapi di zaman gereja Tuhan, semenjak Yohanes datang, diberitakan berita tentang baptisan air. Jadi jangan coba kita melompat di satu zaman yang Tuhan belum bicara tentang baptisan air. Sekarang kita berada di zaman Tuhan bicara tentang baptisan air. Suatu hukum yang sebenarnya pernah ada, dan itu harus dilanjutkan turun-temurun sampai selama-lamanya. Itu kehidupan berpengharapan. Saudaraku, jadi kalau kita lihat bagaimana urut-urutan tentang baptisan air yang kemudian dalam Wahyu pasal 4 itu laut kaca, Wahyu pasal 15 itu laut kaca, sekaligus dengan orang yang berkemenangan, menang dari ketidaktaatan kepada Tuhan. Saudaraku, itu yang mengalahkan manusia. Manusia yang tidak taat selalu kalah. Manusia yang tidak dengar-dengaran selalu kalah dan tidak punya pengharapan. Orang yang dengar-dengaran pada Tuhan, orang yang menang dan ada punya pengharapan. Pengharapan itu menjadi pengharapan yang permanen. Puji Tuhan. Itulah isi. Isi yang ketiga adalah dua loh batu. Saya tidak sempat jelaskan malam ini karena waktu, tapi saya tunjukkan, saudaraku, bahwa kehidupan untuk sampai pada hidup sempurna itu, sampai pada Wahyu 15 ini, nomor 1 disalut, nomor 2 diisi, nomor 3 ditutup. Tutupan
peti perjanjian. Jadi inilah langkah-langkah. Saya tidak bisa menjelaskan sekaligus malam ini. Kalau Tuhan izinkan saya akan jelaskan dalam kesempatan berikut. Tapi kalau tidak ya ini sampai di sini. Sudah. Jadi untuk sampai kepada ruangan maha suci, menjadi tabut perjanjian, disebut tabut perjanjian. 3 langkah ini yang harus dilihat. Nomor 1, dia disalut dengan emas. Nomor 2, dia diisi dengan 3 macam isi. Nomor 3, nanti ditutup dengan tutupan grafirat, tutupan pendamaian. Itu hubungan antara Kristus dan mempelai laki-laki. Saat itu terjadi pesta yang besar, pesta nikah, atau nikah yang berpesta selama 1000 tahun. Itu kerajaan, itulah merupakan satu kerajaan Allah di bumi. Jika Tuhan menghendaki, ini saya akan terangkan di Tanah Toraja. Jika Tuhan menghendaki, Tuhan sudah taruh di hati saya. Tapi jika Tuhan menghendaki, saya akan jelaskan itu dalam kebaktian kebangunan rohani di Tanah Toraja. Jika Tuhan menghendaki, jika tidak ya tidak. Jadi ini saudaraku, ini perjalanan Wahyu pasal 15 ini. Untuk kemudian ditempatkan di dalam ruangan maha suci yang ukurannya 10 kali 10 kali 10 hasta, 1000 hasta. Itu bicara tentang kerajaan 1000 tahun di bumi. Kerajaan Allah di bumi. Oh, puji Tuhan. Ini rencana Allah buat kita sekalian. Dan biar kita berdoa supaya Tuhan nyatakan rencana ini lebih hari lebih jelas menjelang kedatangannya. Agar ibadah kita, ibadah yang terarah, punya tujuan, punya kekuatan, punya pengharapan. Mari kita bangkit berdiri, pelayan-pelayan perjamuan suci. Kita menyanyikan nyanyian 203. Nyanyian tadi. Ya, ajarku berharap. Ucapkan kata-kata ini dari hati yang percaya dan berharap. Segala rencanamu agar ku berserah hanya padamu. Tuhanku
Bapa, inilah kerinduan kami pada malam ini. Engkau sudah memberikan kami firman, tapi akal pikiran kami tidak mampu menjangkau rencangan yang Engkau nyatakan dalam firman-Mu, sebab keterbatasan kami, Tuhan. Sebab itu biarlah Roh-Mu yang suci menolong kami dalam berpikir ini, menolong kami dalam berpengertian, untuk mampu mempercayai firman-Mu yang penuh rancangan, yang memberikan kami iman, memberikan kami pengharapan untuk mengasihi Dikau, Tuhan, lebih dari segala-galanya. Haleluya, haleluya. Jamalah hati kami, Tuhan. Biar urapan Roh-Mu yang suci masuk dalam kami, untuk kami mengerti segala rencana-Mu dalam kami semua. Kami akan sangat bahagia bersama Dikau, Tuhan. Tapi kami akan celaka tanpa Dikau. Sebab itu malam ini kerinduan kami, Tuhan, biar Engkau memiliki kami, memilih dan memiliki kami, ya Tuhan, untuk menjadi alat-Mu yang berguna bagi kerajaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Jadikan firman-Mu mendarah daging dalam kami, menjadi permanen dalam kami, agar hidup kami bukan hidup yang akan berputus asa dan binasa, tapi hidup yang penuh pengharapan untuk memiliki kasih-Mu sempurna dan mengalami kebahagiaan dalam kerajaan-Mu yang kekal. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekarang Tuhan, ampunilah segala dosa kesalahan kami, serta layakkanlah kami akan menerima tubuh dan darah-Mu, menerima berkat dari dalamnya, untuk kami hidup dan bahagia. Terima kasih. Dalam nama Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus, kami akan terima tubuh dan darah-Mu. Haleluya, amin. Sementara kita melakukan nyanyian ini, kita akan dilayani dengan nyanyian ini. Berserah
Saudara-saudara semua sudah terlayani di atas? Ya, kita bangkit berdiri. Saudara-saudara yang ada di luar silakan masuk dalam ruangan. Kita angkat tubuhnya Kristus dengan tangan kanan lebih tinggi dari kepala kita. Haleluya. Kita angkat tubuhnya Kristus dengan tangan kanan lebih tinggi dari kepala kita. Haleluya. Tuhan pasti akan tolong kita sekalian, memberikan kita iman, memberikan kita hidup berpengharapan kepada Dia, memberikan kita kemampuan untuk mengasihi Dia. Dari tubuhnya ini kita menemukan semua itu. Dari darahnya kita mengalami itu. Mari kita akan menggunakan perjamuan suci ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, dengarkan baik-baik, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Haleluya. Kita makan bersama-sama dengan percaya dalam nama Yesus. Kita angkat cawan dengan tangan kanan lebih tinggi dari kepala. Kita mengagungkan Dia. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Kita minum dengan percaya bersama-sama dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kita angkat tangan kita dua ke atas. Hanya ucapan syukur yang dapat kita persembahkan untuk menyenangkan hati Tuhan, sekalipun kita belum dapat membalas segala kebaikannya bagi kita. Tapi lakukanlah ini untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Demikian Tuhan, Engkau sudah memberkati sidang jemaat ini, dan Engkau merindukan untuk memiliki kami. Tetapi kami saat ini masih banyak kekurangan. Salutilah kami dengan sifat tabiat-Mu Tuhan. Saat kami mendengar firman-Mu, saat kami makan dan minum tubuh dan darah-Mu, biarlah firman itu mendarah daging dalam kami Tuhan. Haleluya, terima kasih. Demikian isilah kehidupan kami dengan pribadi-Mu ya Tuhan. Dan biarlah Engkau bersekutu dengan kami, masuk tinggal bersama kami sebagai kepala atas tubuh-Mu Tuhan, sebagai mempelai laki-laki bagi sidang jemaat yang adalah mempelai wanita-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.